Oke, untuk Bapak Ibu peserta, kita lanjut ke pemateri yang kedua yang akan dipaparkan oleh Ibu Susi Agustin STKR Kes. Beliau akan menjelaskan tentang materi dengan judul Peran Terapi Okupasi dalam Pengembangan Program Vokasional Kerja yang Tepat Sasaran pada Rehabilitasi. Saya perlu informasikan waktu pemaparan selama 30 menit. Untuk Ibu Susi, saya persilakan. Oke, baik Pak Heru, terima kasih. Ya, terima kasih untuk para peserta yang telah hadir hari ini di ruangannya masing-masing melalui media Zoom. Perkenalkan, saya Susi Agustin, okupasi terapi, yang akan memaparkan materi mengenai peran okupasi terapi dalam pengembangan program vokasional kerja yang tepat sasaran pada rehabilitan di instalasi rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suatu Herjan, Jakarta. Ya, sebelumnya mungkin dari sekian peserta tidak bukan seorang okupasi terapis, tapi saya jelaskan apa itu okupasi terapis secara singkat. Okupasi terapis adalah profesi dengan orientasi klien atau client center untuk meningkatkan kesehatan dan juga kesejahteraan. Dan menurut Canadian Association of Occupational Therapists tahun 2016, bahwa okupasi terapi merupakan seni lewat okupasi atau pekerjaan yang meningkatkan kesejahteraan dengan menyelesaikan masalah yang mengganggu pada individu dalam melakukan segala hal, yang mana agar dapat berperan kembali di masyarakat hingga dapat berpartisipasi dengan potensi yang dimiliki, baik dalam aktivitas sehari-hari dan kembali menjadi produktif dan memiliki keterlibatan leisure serta kegiatan sosial pada umumnya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ami mengenai rehabilitasi psikososial, mungkin saya tambahkan sedikit, di mana rehabilitasi psikososial adalah serangkaian dari usaha yang terkoordinasi yang terdiri dari beberapa upaya, yaitu upaya medis, sosial, edukasional, dan juga vokasional. Di sini untuk melatih kembali seseorang untuk mencapai kemampuan fungsionalnya pada taraf setinggi mungkin melalui proses secara bertahap, yang mana tujuannya adalah untuk mengembalikan individu baik hak dan fungsinya dan dapat mandiri dan berguna nantinya. 3 aspek penting pada rehabilitasi psikososial adalah yang pertama aspek medis, yaitu bertujuan meningkatkan kepatuhan berobat. Di sini diberikan melalui edukasi, ya seperti tadinya sudah dijelaskan oleh Dr. Ami, rehabilitan diajarkan mengenai penyakit dan pengobatan termasuk juga efek samping dari obat tersebut. Aspek yang kedua adalah aspek psikososial. Di sini bertujuan untuk mengembangkan fungsi keterampilan sosial dan juga perilaku normatif, sehingga mencapai penyesuaian diri yang lebih baik, sadar terhadap hak asasi dan harga diri. Yang terakhir adalah aspek vokasional atau kemahiran. Ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan yang produktif dan berguna sehingga memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Dari aspek tersebut, di aspek vokasional, ini sangat berhubungan dengan peran okupasi terapi di rehabilitasi psikososial, yang mana berdasarkan pedoman rehabilitasi mental Rumah Sakit Jiwa di Indonesia tahun 85, peran OT adalah melakukan terapi kerja sesuai dengan keadaan rehabilitan, baik dalam arti terapi maupun persiapan rehabilitasi ke arah vocational training yang diperlukan. Dan juga OT berperan membantu pengembangan adaptasi rehabilitan terhadap lingkungan sosial, keluarga, dan juga lingkungan kerja. Di instalasi rehabilitasi Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan, kami memiliki pelayanan daycare yang mana pelayanan ini adalah untuk pasien yang sudah dipulangkan atau pernah berobat ke rumah sakit jiwa
namun masih memerlukan perawatan pada siang hari. Ya, terutama mereka ini mengikuti kegiatan rehabilitasi baik dalam terapi kerja, latihan kerja, atau center workshop, atau kegiatan lain yang bersifat terapeutik dan juga rehabilitatif. Nah, ini merupakan sketsa alur penanganan daycare di instalasi rehabilitasi. Di sini sudah sangat terlihat jelas sekali bahwa pasien-pasien yang datang ke instalasi rehabilitasi adalah berasal dari instalasi rawat jalan atau poli, yang mana diberikan rekomendasi atau rujukan oleh dokter psikiatri untuk mengikuti program daycare. Di sini terlihat di situ bahwa ada tahapan seleksi, kemudian bila selesai dilakukan seleksi dan dinyatakan layak, maka akan masuk ke dalam tahapan aktivitas, dan bila dinyatakan berperilaku baik dan juga dapat mengontrol segala gejalanya, ini akan masuk ke dalam terampil mandiri, dan kemudian nanti dievaluasi dan diarahkan menjadi instruktur atau dikembalikan ke masyarakat. Nah, nanti ini akan saya jabarkan dengan mengkomparasi dengan rehabilitasi vokasional. Ya, program vokasional kerja atau dikenal juga dengan rehabilitasi vokasional atau vocational rehabilitation, ini merupakan bagian dari suatu proses rehabilitasi yang mana secara berkesinambungan dan juga terkoordinasi melaksanakan suatu kegiatan berupa bimbingan vokasional, latihan kerja, dan juga penempatan selektif yang diadakan agar pasien dengan disabilitas fisik, mental memperoleh kepastian dan juga nantinya mendapatkan pekerjaan yang layak. Pada tahap rehabilitasi vokasional ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan persiapan, yang kedua adalah tahap penempatan atau penyaluran, yang ketiga adalah tahap pengawasan. Pada tahap persiapan ini merupakan upaya untuk mempersiapkan rehabilitan agar selanjutnya dapat disalurkan ke masyarakat melalui kegiatan seleksi, evaluasi, dan uji kerja, terapi kerja atau aktivitas rehabilitasi psikososial seperti tadi yang dijabarkan pada sketsa alur daycare, dan latihan kerja atau di sketsa daycare tadi adalah terampil mandiri. Pada tahap seleksi, evaluasi, dan work assessment atau uji kerja, ini dilakukan oleh tim rehabilitasi, di mana kita memiliki tim yang pertama adalah oleh dokter psikiatri, oleh seorang psikolog, perawat psikiatri, okupasi terapi, dan juga pekerja sosial. Pada tahap ini dilakukan atas dasar case conference atau manajemen kasus, dengan menyimpulkan hasil seleksi berupa program untuk rehabilitan atau client center, dan menentukan apakah rehabilitan layak atau tidak untuk mengikuti terapi kerja dan latihan kerja. Peran okupasi terapi pada tahap seleksi ini adalah pertama melakukan screening dan initial assessment dengan cara interview. Yang kedua adalah dengan identifikasi model treatment, yaitu memilih assessment yang sesuai dan juga terstandar, seperti Allen Cognitive Test, BAFE, COTE, screening psikiatri formulir, DAS, MMSE, dan lainnya. Saya ilustrasikan jika ada calon rehabilitan datang untuk mengikuti layanan daycare di program vokasional rehabilitasi, maka seorang okupasi terapi akan melakukan seleksi dengan interview dan juga assessment, yang outputnya adalah dapat mengikuti program lengkap yaitu terapi kerja dan juga latihan kerja, atau hanya terapi kerja saja, atau belum dapat diberikan aktivitas rehabilitasi atau dinyatakan tidak layak. Terapi kerja atau tahapan aktivitas, jadi setelah selesai dari hasil seleksi, maka rehabilitan akan diberikan aktivitas terapi kerja atas dasar saran atau resep dan program hasil seleksi, jadi bukan paksaan. Adanya kesediaan juga dari pasien itu sendiri dan juga kesadaran dari pasien untuk mengikuti kegiatan. Kegiatan ini biasanya kami berikan
dalam waktu 4 minggu atau 20 kali pertemuan. Kegiatan-kegiatannya seperti yang tadi ditampilkan di video ya, secara garis besar ada tata boga, kerajinan tangan, art terapi, salon, menjahit, perkebunan, terapi musik, olahraga, dan lainnya. Peran OT pada terapi kerja atau pada tahap aktivitas ini adalah membangkitkan aktivitas positif melalui pekerjaan yang bersifat terapeutik tadi. Dan juga mengevaluasi perkembangan tingkah laku secara berkala untuk mengetahui efek terapi yang diberikan. Dan juga membangkitkan kesadaran dan juga motivasi agar pasien mau melakukan aktivitas terapi kerja. Kemudian peran OT juga mengidentifikasi penurunan kemampuan pada occupational performance area dan juga occupational performance komponennya. Dan kita juga mengidentifikasi minat, bakat, potensi yang masih dimiliki oleh rehabilitan. Selanjutnya adalah merencanakan program latihan kerja dengan menggunakan metode pendekatan yang tepat atau kerangka acuan atau frame of reference yang tepat. Ini merupakan contoh-contoh foto dari kegiatan terapi kerja yang kami lakukan. Sama sih sepertinya dengan video yang telah disiarkan tadi ya. Jadi di kegiatan Tata Boga ada yang membuat risol, kita juga membuat telur asin. Di kegiatan salon kita ada melatih make up artis ya, melatih cuci rambut dan kerimbat. Di kerajinan tangan kami juga memberikan terapi kerja menjahit, merajut, decoupage ya, menempel, membatik. Pada perkebunan ada gardening dan hidroponik. Di terapi seni ada melukis di kanvas, melukis di sepatu dan juga di topeng. Ada psikodrama, ada seni tari dan juga musik. Pada terapi spiritual ada sholat berjamaah, ada pengajian dan juga kebaktian. Untuk olahraga ya, kegiatan fisiknya ada senam pagi dan juga ada gym yang diinstrukturi oleh fisioterapi. Kami juga melakukan terapi kerja dengan terapi komunikasi efektif yang mana menggunakan busway ya, transportasi umum dan berkunjung ke Museum Nasional. Untuk yang mengalami masalah kognitif, kami menggunakan remedial kognitifnya dengan brain gym. Untuk tahap selanjutnya yaitu latihan kerja atau di sketsa alur Dekker adalah terampil mandiri. Di sini rehabilitan yang mengikuti tahap ini adalah yang telah diseleksi dan juga telah diprogramkan untuk mengikuti latihan kerja. Proses latihan kerja harus mencerminkan proses belajar kerja yang memberi kesempatan rehabilitan untuk memperoleh keterampilan kerja, namun tidak terlepas dari situasi resosialisasi dan juga terapi. Membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan atau 60 kali pertemuan. Rehabilitan sebelumnya ini dicoba dulu untuk melakukan aktivitas. Bila ada kemajuan pada tingkah lakunya, maka selanjutnya diberikan latihan pekerjaan yang sifatnya sederhana hingga kompleks. Diharapkan rehabilitan dapat mandiri dalam melakukan pekerjaan latihan kerja dan mampu menyesuaikan diri. Salah satu contohnya adalah latihan kerja di Mentari Cafe. Ya, di sini rehabilitan dilatih kerja untuk sebagai waiters, koki, dan juga cleaning service. Contoh lain terapi kerja, latihan kerja yaitu cleaning service dan juga mengajar bahasa Inggris di instalasi anak dan remaja. Peran OT pada tahap ini adalah melakukan evaluasi latihan kerja, yaitu dengan melihat bagaimana keahlian kerjanya, bagaimana habit dan kebiasaannya dalam bekerja, toleransi pada sosialisasi, attitude atau tingkah laku dengan orang lain, dan juga observasi secara umum yang mana fokusnya pada potensi suksesnya penempatan keahlian. Nah, setelah tahap persiapan akan masuk ke tahap
penempatan atau penyaluran, yang mana merupakan tujuan akhir dari upaya rehabilitasi vokasional dengan menyalurkan rehabilitan ke masyarakat agar nantinya bisa menjadi mandiri dan juga produktif. Penyaluran ini ada 3 ya. Yang pertama adalah penyaluran kembali ke masyarakat, yang kedua adalah penyaluran pada lapangan kerja terbuka atau penempatan kerja kompetitif, dan juga penyaluran pada bengkel terlindung atau shelter workshop. Contoh pada penyaluran kerja ke masyarakat ini adalah beberapa mantan rehabilitan yang telah diberikan program rehabilitasi vokasional di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan, yaitu kembali ke masyarakat atau ke rumah, ke keluarga, dengan kembali berjualan dan berwirausaha, seperti itu. Dan ini adalah penempatan kerja kompetitif, ini nyata ada bahwa mantan atau setelah mengikuti program daycare dengan program rehabilitasi vokasional di Rumah Sakit Jiwa Suharto Herjan, mereka dapat bekerja sebagai cleaning service, yang mana merupakan satu kepercayaan yang sangat tidak mungkin pada perusahaan ya. Kadang tidak menempatkan rehabilitan ya, mantan gangguan jiwa ya, mantan rehabilitan atau yang mengalami gangguan jiwa untuk menjadi karyawan. Nah, kami melalui rumah sakit menginisiasi untuk menempatkan rehabilitan pada rekanan perusahaan cleaning service yang ada di rumah sakit kami, yang mengharapkan mereka untuk bisa bekerja dan menjadi karyawan. Nah, terbukti hingga saat ini ya, sejak 2014 rehabilitan kami ternyata memiliki kemampuan yang sama dengan cleaning service yang lain ya, yang tidak mengalami gangguan jiwa. Bahkan salah satu dari rehabilitan kami ini pernah menjadi karyawan terbaik. Karyawan terbaik. Nah, ini adalah contoh dari penempatan shelter workshop, yaitu di Mentari Cafe yang kami miliki. Yang terakhir adalah tahap pengawasan, di mana pada tahap pengawasan ini terdapat pengawasan ke dalam, yang mana tujuannya adalah memelihara kesehatan fisik dan mental rehabilitan. Ada juga pengawasan keluar, yaitu ditujukan kepada rehabilitan yang akan disalurkan atau telah disalurkan dengan melakukan home visit atau job visit. Dan yang ketiga adalah pengawasan dijalankan dengan memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui lurah, RT, RW, keluarga, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah contoh foto home visit yang dilakukan oleh tim kami, pekerja sosial, yang rutin kami lakukan pada setiap rehabilitan. Itu saja, terima kasih pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, sangat luar biasa ya, sangat mendetail penjelasan dari Ibu Susi ini mengenai tentang program rehabilitasi vokasional. Mungkin Ibu Bapak peserta yang akan mau bertanya, kami persilahkan bisa ditulis di kolom chat Zoom meeting ini atau bertanya langsung secara interaktif bersama pemateri secara langsung. Oke, ternyata di sini udah banyak yang bertanya ya di kolom chat untuk Dr. Ami dan Ibu Susi bersiap-siap ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Ros Andesko. Mungkin ini untuk Dr. Ami terlebih dahulu ya, Dok. Yang pertama, apa yang kami bisa lakukan sebagai caregiver untuk membujuk supaya ODGJ mau ikut daycare? Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, Dok. Silakan untuk dijawab, Dok. Yes. Oke. Pertanyaan yang luar biasa dari Ibu Ros. Ini kayaknya caregiver dari salah satu ODGJ ya. Pertanyaan ini menunjukkan bahwa keluarga ini sebenarnya mempunyai harapan besar ya terhadap keluarga mereka yang ODGJ untuk lebih baik lagi ke depannya.
Jadi apa yang bisa dilakukan sebagai caregiver dari ODGJ untuk mau ikut daycare? Eh, Mungkin perlu ODGJ ini biasanya karena motivasinya menjadi rendah ketika mereka sudah semakin kronis, perlu diberikan motivasi yang lebih dengan memberikan dukungan kepada mereka, mungkin contoh-contoh apabila mereka nanti bisa lebih baik ke depannya. Eh, Kalau misalnya memang ada fasilitas untuk daycare di sekitar rumah sakitnya, bisa juga misalnya mereka dibawa untuk melihat kondisi daycare. Kadang-kadang mereka khawatir, takut kalau misalnya seperti dipaksa gitu. Padahal ketika kita direhabilitasi, kita prinsipnya tidak memaksa mereka, tapi kita memotivasi dengan cara yang membuat mereka nyaman. Jadi dengan seperti itu biasanya ketika mereka sudah melihat kondisinya, kalau di rumah sakit kami ada tempat sosialisasi, biasanya ada pasien atau rehabilitan yang kami minta untuk menunjukkan apa yang sudah dilakukan di rehabilitasi. Jadi ketika mereka bisa melihat itu, mereka menjadi termotivasi bahwa mereka juga ingin ternyata ada ikut kegiatan. Minimal ketika mereka belum punya goal besar ke depannya mau seperti apa, ketika mereka ada motivasi untuk mengikuti, itu suatu modal awal untuk mereka untuk bisa mengikuti rehabilitasi dan menjadi lebih baik nanti ke depannya. Mungkin itu. Mau ditambahin Bu Susi? Itu kayaknya Pak. Ya, Bu. Mudah-mudahan Oke, bisa dipahami ya Bu. Oke, mungkin Ibu Ros, mudah-mudahan bisa dipahami apa yang sudah ditanyakan ya. Nah, untuk lanjut pertanyaan yang kedua dari Ibu Christina Andriani, bagaimana dengan sistem insentifnya? Apakah memakai sistem poin? Nah, mungkin ini pertanyaan kedua, Bu Susi Itu dibayar. Agustin bisa menjawab. Mungkin ini tentang reward ya yang diberikan kepada rehabilitan. Silakan Ibu Susi. Ya, terima kasih Pak Heru. Ya, untuk insentif yang diberikan pada penempatan di shelter workshop, kami tidak menggunakan poin, tapi memang dari tujuan shelter workshop ini kan hanya untuk melindungi rehabilitan yang sudah mandiri namun belum bisa atau belum mendapatkan pekerjaan atau penempatan yang tepat, maka kami berikan kesempatan di shelter workshop. Nah, itu fokusnya bukan dari insentif atau dari faktor ekonomi. Jadi lebih ke arah membuat mereka lebih stabil dan juga meningkatkan kondisi fisik dan mental mereka. Jadi bentuk insentifnya kami gunakan seperti tips ya yang dibayarkan seminggu sekali. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nes Rohayati SK. Tindak lanjut setelah rehabilitan mampu bekerja, bagaimana cara penyalurannya sehingga rehabilitan mempunyai penghasilan atau kualitas hidup naik. Nah, mungkin dari Dr. Ami dan Ibu Susi bisa menjawab dari pertanyaan Ibu Rohayati. Tindak lanjut setelah rehabilitan mampu bekerja, bagaimana cara penyalurannya sehingga rehabilitan mempunyai penghasilan kualitas hidup naik. Ya, untuk Ibu Rohyadi ya, saya Rohyati, saya mencoba menjawab tindak lanjut setelah rehabilitan mampu bekerja, bagaimana cara penyalurannya. Nah, di rumah sakit kami ya, kami contohkan, jadi memang kami untuk penyaluran kerja itu tergantung dari kemampuan yang dimiliki oleh rehabilitan tersebut atau yang telah dilatih di latihan kerja. Bila latihan kerjanya di cleaning service, maka kami akan bekerja sama dengan pihak cleaning service apakah ada kuota untuk cleaning service. Tapi bila tidak dan dia sudah terampil ya, rehabilitannya sudah terampil, maka kami akan tempatkan dia di shelter workshop. Shelter workshop kami ada Mentari Cafe seperti itu, dan juga kami bisa perbantukan pada kegiatan lainnya atau di menjadi instruktur.
seperti itu. Jadi harapannya adalah agar nantinya dia tetap stabil dan juga merasa tetap dihargai dengan eh, dengan kemampuan yang dia miliki. Oke. Seperti itu Bu Rohyati. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ini lanjut lagi dari Banyak Bu Rohyati lagi, mungkin Dokter Ami bisa menjawab. Untuk 20 kali kunjungan atau 60 kali kunjungan masing-masing target apa? Apakah bisa diklaim dengan BPJS? Nah, ini pertanyaan sangat luar biasa dan patut kita sosialisasi kepada masyarakat luas tentang program daycare yang kita benar-benar sudah ditanggung oleh BPJS. Mungkin Dokter Ami silakan untuk dijelaskan lebih detailnya lagi. Untuk tahap aktivitas itu kan 20 kali kunjungan. Seperti saya bilang di awal, kita pada rehabilitan ini kita targetnya sangat individual. Jadi biasanya kita juga melihat bagaimana kondisi ketika mereka awal mengikuti rehabilitasi. Kita akan melihat setelah 20 kunjungan di tahap aktivitas, bagaimana peningkatan mereka. Bagaimana peningkatan mereka dilihat dari tingkat program aktivitas yang sudah kita berikan pada mereka dengan melihat minat, bakat, dan potensi yang sebelumnya memang kita sudah assessment di awal pada saat seleksi. Apabila mereka sudah bisa mengikuti, kemudian mereka sudah ada perbaikan dari segi baik dari segi akunya maupun dari segi cara melakukan kegiatan baik secara motorik maupun secara komunikasinya ketika dia melakukan hal tersebut, biasanya kita akan mencoba untuk menaikkannya ke dalam tahap terapi kerja atau vokasional. Nanti kemudian di tahap terapi kerja itu sendiri, pelatihan kerja itu sendiri, nanti kita akan melihat bagaimana peningkatan dari pasien. Apakah memang memungkinkan dia disalurkan ke dalam suatu lembaga, misalnya seperti PT yang kita kerjasama sebagai CS, terus sebenarnya kita juga kerjasama dengan komunitas disable. Kalau dulu juga kita pernah kerjasama dengan Go-Clean. Cuma kita akan kembali lagi melihat bagaimana perkembangan si rehabilitan ini ketika mengikuti rehabilitasi, apakah memang mempunyai keterampilan yang cukup layak untuk kita salurkan, atau minimal mereka mempunyai bekal untuk mereka bisa berwirausaha mandiri di rumah. Jadi itu nanti yang kita akan lihat dari masing-masing individual rehabilitan ini. Jadi kalau target secara umum kita tidak ada target khusus, tapi kita akan melihat peningkatan dari awal dari masing-masing tahap tersebut. Bisa diklaim oleh BPJS. Bisa diklaim dengan BPJS. Jadi ada beberapa persyaratan yang biasanya keluarga akan berikan, seperti rujukan dari Puskesmas atau PPK 1 sebelumnya, kemudian juga rujukan dari poli rawat jalan, kemudian juga BPJS-nya juga masih aktif, selama ini bisa diklaim oleh BPJS. Oke, terima kasih Dok atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gunawan Wicaksono. Bagaimana peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat dalam vocational rehabilitation? Apa yang harus dilakukan? Mungkin ini untuk Ibu Susi bisa menjawab pertanyaan ini. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gunawan untuk pertanyaannya. Ya, ini adalah tantangan kita semua sebenarnya sebagai praktisi dari kesehatan jiwa. Jadi memang vocational rehabilitation ini sangat terbatas, makanya orang-orang dengan gangguan jiwa sebenarnya banyak yang potensial dan produktif, tapi memang karena sarana dan prasarananya sangat terbatas, makanya itu tidak tertampung. Dan
akhirnya banyaknya ODGJ yang mengalami pengangguran atau akhirnya relapse lagi ya karena tidak ada kegiatan. Jadi kalau dari kami Rumah Sakit Jiwa Toto Herjan terus berupaya agar program daycare atau layanan daycare kami memang diarahkan pada rehabilitasi vokasional seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari RSJD Surakarta, Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta. Ini untuk mungkin kedua materi bisa menjawab. Akomodasi pasien dari rumah ke rumah sakit bagaimana? Mungkin bisa dijawab dengan program kerjasama kita dengan Transjakarta. Mungkin silakan. Baik. Selama ini memang akomodasi pasien dari rumah ke rumah sakit kita bantu, terutama untuk rehabilitan yang memang tidak memiliki kendaraan. Kebetulan kalau di Jakarta ini Transjakarta memiliki program untuk memberikan kartu disabilitas untuk pasien dengan disabilitas baik fisik maupun mental. Jadi dari kami di rehabilitasi RSJSH ini kami kerjasama dengan Transjakarta untuk membantu mereka mendapatkan kartu disabilitas tersebut. Memang ada persyaratan yang biasanya harus dikumpulkan oleh pasien dan keluarganya sebelum untuk mendapatkan itu. Dan kami fasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan. Jadi mereka bisa naik Transjakarta gratis dari rumah mereka ke rumah sakit. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin saya akan membacakan dua pertanyaan lagi ya, terakhir ya. Untuk Bu Kristina Andriani, apa perlu dilakukan evaluasi berkala ada pasien yang bekerja? Bagaimana proses evaluasinya supaya tidak membuat pasien down? Bila ini dimaksud sebagai pembinaan, perlukah dilakukan semacam kontrak kerja dengan pasien supaya dia bisa terikat kerja secara rutin? Karena biasanya mut-mutan Ya. Seperti itu. Mungkin Ibu Susi bisa menjawabnya. Ya. Ya, untuk pertanyaan Bu Christine sebenarnya ini peran dari Peksos di pengawasan ya. Jadi untuk evaluasi sebenarnya dari awal sampai dia di latihan kerja itu sudah ada evaluasi. Namun untuk di saat pasien sudah mulai bekerja itu biasanya kontrak waktunya adalah kontrak komitmen ya. Komitmennya adalah dari perusahaan dengan pasien dan juga dengan Peksosnya. Nah, biasanya pengawasan itu dilakukan oleh Peksos atau disebut juga dengan job visit. Seperti itu. Nah, untuk kami di Rumah Sakit Jiwa ini memang bentuknya sudah ada hubungan kerja seperti itu antara pihak ketiga dengan kami. Seperti itu. Jadi nantinya pasien bila mengalami masalah-masalah dalam kinerjanya itu pihak dari perusahaan akan menginformasikan ke kami dan kami biasanya akan memberikan penguatan ya baik secara medisnya dari dokternya baik juga dari sisi interpersonalnya juga sosialnya dan biasanya juga dengan edukasi dari Peksosnya seperti itu. Jadi memang terus diharapkan adalah pengawasan atau pengawasan secara berkelanjutan. Seperti itu Bu Christian. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini pertanyaan dua terakhir ternyata masih banyak ya. Banyak. Pertanyaan-pertanyaan antusiasnya luar biasa ya untuk para peserta siang hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya dari rehabilitasi sosial RSJ Solo. Saya nama Bapak Sri Munir, ingin menanyakan tentang goal dari para daycare yang banyak diminati di RSJ Solo, tapi untuk penyalurannya yang mengalami kesulitan. Ini bagaimana kebijakan mungkin MOU
antara rekanan sehingga bisa membantu para ODGJ itu. Makasih. Mungkin ini lebih ke bagaimana cara Kebijakan penyaluran dan pemerintah ya. bagaimana untuk menjalin MOU antara perusahaan atau dengan komunitas lainnya. Iya. Mungkin Dokter Ami bisa menjawab pertanyaan ini. Ini memang permasalahan yang kayaknya hampir sama di semuanya juga. Kalau di sini kita berusaha untuk mencari rekanan, mencari kerjasama dengan instansi-instansi lain. Misalnya selama ini kita mencoba untuk berhubungan dengan misalnya balai latihan kerja, baik yang dari dinas sosial maupun dari dinas Pemprov dari DKI Jakarta, untuk mencari kira-kira di mana kita bisa menyalurkan tenaga-tenaga kerja ini, terutama tenaga kerja rehabilitan yang memang potensial. Memang sampai saat ini belum banyak yang bisa dilakukan, tapi dalam kedepannya kita merencanakan untuk kerjasama dengan pihak-pihak tersebut, seperti dengan balai latihan kerja. Jadi ketika mereka bisa mengikuti balai pelatihan kerja yang lebih tersertifikasi, kita harapkan nanti mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kemudian hari. Itu yang rencana akan kami lakukan dalam tahun-tahun ini. Semoga saja memang bisa terlaksana. Mungkin sama sih masalahnya, mungkin bisa ditambahkan mungkin. Iya, makanya dengan stigma yang masih ada terutama di Indonesia ya, apalagi perusahaan-perusahaan biasanya bila ada karyawannya yang mengalami gangguan jiwa biasanya kan langsung di pensiun dini seperti itu. Nah, stigma itu masih ada. Makanya ini adalah tugas kita bersama, bagaimana dengan ODGJ yang telah mengikuti program daycare dan menunjukkan kemampuannya dan sudah bagus, agar mereka tidak relapse lagi biasanya, dan belum sempat mendapatkan pekerjaan atau kembali ke pekerjaan, biasanya memang kami perbanyak di shelter workshopnya, seperti itu. Jadi mereka benar-benar di bawah bimbingan kami dan sambil menunggu seperti itu. Dan memang bila sudah ada kuota atau tempat yang bisa dikerjakan, mereka disalurkan. Namun bila tidak, memang kita arahkan ke wirausaha, seperti itu. Itu Pak Munir, Bapak Munir ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk para peserta. Nah, pertanyaan terakhir dari Cing. Apakah rehabilitasi rumah sakit jiwa sakit Soeharto Herjan menerima sukarelawan? Dan jika sukarelawan diterima, apakah sukarelawan juga bisa ikut kegiatan atau belajar mengenai skill yang sudah ada di Rumah Sakit Soeharto Herjan, Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan, seperti misalnya tata boga atau terapi. Dan bagaimana dengan protokol kesehatan di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan? Apakah boleh memakai masker dan face shield dalam aktivitas? Terima kasih. Mungkin silakan untuk dijawab. Kita sangat menerima apabila ada relawan yang misalnya mau membantu di rumah sakit kami, baik secara individual maupun secara instansi. Mungkin kalau nanti instansi biasanya ada kerjasama juga dengan pihak rumah sakit. Apabila misalnya relawan tersebut mau ikut kegiatan atau untuk belajar skill yang ada, kami sangat mempersilahkan. Kemudian tentang protokol kesehatan, selama ini kami berusaha untuk mengikuti protokol kesehatan selama dalam aktivitas di sini. Biasanya untuk relawan atau misalnya petugas, kita harapkan untuk memakai, biasanya kita meminta memakai gaun dan mungkin juga masker serta face shield. Itu kira-kira yang bisa dilakukan di sini. Oke, terima kasih untuk jawabannya untuk Dokter Ani. Mungkin untuk Ibu dan Bapak peserta yang hadir, pertanyaannya masih banyak karena kita waktu sudah mau habis. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan dari kegiatan webinar Series 8 dengan tema strategi Jitu, program vokasional di layanan rehabilitasi dan daycare.
Pertama, untuk menjadi rehabilitan di instalasi rehabilitasi RSJSH harus mengikuti beberapa tahapan. 1. Tahapan seleksi yang dilakukan oleh 5 profesi. 2. Tahapan aktivitas. 3. Tahapan pelatihan kerja vokasional mandiri. 2. Peran OT yang dilakukan di instalasi rehabilitasi. Pertama, tahap awal yaitu asesmen, tahap terapi kerja, tahap latihan kerja, tahap penyaluran kerja, dan terakhir tahap pengawasan yang bekerja sama dengan profesi pekerja sosial medis. Baik hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi webinar pada hari ini terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada siang ini, yaitu Dr. Ami dan Ibu Susi Agustin yang sudah berbagi ilmu untuk kita semua. Dan juga terima kasih kepada peserta yang sudah hadir dalam webinar siang ini. Dan akhir kata saya Akhir Maulana, pamit undur diri sampai ketemu di acara webinar series yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.